kayak orang kota lah gitu gaul kan, katanya, orang Pak. gaul. Tapi belum tentu bekul dimakan tanpa kita melihat manfaatnya juga Kandungan akan gizinya akan ya, ke Pak. diri kita sendiri. Sehingga saran saya, ayo deh sekarang kita mulai kembali ke alam ya. Halo Sobat Dinkes, kembali lagi di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Bersama saya Eka, kali ini kita akan membahas terkait dengan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal. Oh ya, membahas pangan tentunya harus memberikan dampak positif ya untuk tubuh. Dan untuk mendapatkan pangan yang tubuh yang sehat, kuat, dan produktif, sesungguhnya kita perlu menganekaragamkan pangan yang kita konsumsi. Baik, langsung saja nih kita bahas bersama narasumber kita hari ini, Bapak Yepi, Insinyur Yepi Suherman, MM. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang di PDKT, Bapak. Ya. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Baik, Pak Yepi, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Tentunya dengan banyak tugas dan kegiatan masih bisa bergabung dengan kami. Baik, Pak Yepi, apa yang dimaksud dengan penganekaragaman pangan? Terima kasih ya kepada Mbak Selin. Eka. Mbak Eka, yang maksudnya penganekaragaman pangan kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2012 bahwa itu upaya untuk peningkatan ketersediaan dan juga konsumsi pangan yang beragam, seimbang gitu ya, dan bergizi gitu, yang menggunakan komoditas lokal sebagai potensi di suatu tempat itu. Baik, sebenarnya seberapa penting kita harus menganekaragamkan pangan yang kita konsumsi, Pak? Itu sangat penting menurut saya kan. Kenapa sangat penting? Karena tubuh manusia itu bila ingin hidup sehat ya, kalau hidup sehat berarti kita mesti produktif, juga dengan kreatifnya ada, itu memerlukan unsur gizi yang cukup bagi tubuhnya. Dia kalau lebih kurang sih kalau tidak salah sekitar 40-an lah untuk yang buat tubuh kita atau membuat tubuh kita sehat. Nah, tidak ada satupun jenis makanan yang punya kelengkapan kandungan gizinya. Kandungan gizinya, Ya. betul. Sehingga tidak perlu Tidak ada yang tidak sempurna ya, Pak, ya. Sehingga perlulah kita mengkonsumsi yang beraneka ragam pangan. Tujuannya itu untuk melengkapi kebutuhan gizi tersebut ya, dari berbagai jenis makanan tersebut. Sehingga untuk hal ini sangat penting kita di aneka ragam pangannya. Betul. Kemudian tubuh juga memerlukan zat gizi yang optimal ya, Pak, ya, tiap harinya. Sehingga bila dikaitkan dengan stunting nih, Pak, isu nasional, ini di 1000 hari kehidupan, ini dari mulai masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun, ini memerlukan zat gizi yang baik karena proses pertumbuhan dan perkembangan di masa emas disebutnya, Pak, periode emas, ini sangat cepat. Sehingga ini sangat penting banget nih Sobat Dinkes untuk menganekaragamkan pangan yang kita konsumsi. Kemudian untuk pangan lokal sendiri, Pak, apa yang dimaksud dengan pangan lokal? Nah, pangan lokal satu mungkin pola konsumsi masyarakat setempat ya, yang menempatkan satu potensi lokal ya, yang ada di daerah yang terus mungkin dilakukan oleh masyarakat setempat tuh. Nah, sehingga kalau pangan lokal itu sangat menghindari dari pangan-pangan yang sifatnya Impor itu kan ya, karena kita pikir di kita pun banyak tersedia pangan-pangan lokal. Cuma saat ini mungkin belum dioptimalkan pada saat penyajian untuk sebagai konsumsi itu. Oh, betul. Terus seperti di tempat saya dulu di Kepulauan Riau itu banyak sagu, Pak. Sagu, kayak sama singkong, talas, tokladi gitu ya, pangan lokal ya. Sebenarnya nggak harus nasi ya, Pak, ya, kalau kita kenyang ya. Iya, karena kebanyakan kalau warga Indonesia ya umumnya atau kita udah termindset di dalam pikiran juga. Nasi lah sebagian pokoknya. Padahal kan nasi kan sebenarnya karbohidrat kan ya. Yang mengandung karbohidrat kan macam-macam. Tadi dari singkong, talas, segala macam ya. Tinggal mungkin kalau ke depannya harus mampu untuk bagaimana penyajiannya aja. Betul, kenyang nggak harus nasi ya, Pak ya. Ya, jadi Sobat Dinkes banyak untuk karbohidrat jenisnya itu selain nasi itu banyak. Jadi mindset kita ini mungkin harus ini ya dimulai dengan komitmen, diakhiri dengan konsisten untuk kita
memakan atau mengkonsumsi pangan lokal. Kemudian kenapa kita perlu mengkonsumsi pangan lokal? Nah, dengan mengkonsumsi pangan lokal juga ada beberapa keuntungan dampak positifnya kan ya, dari segi ekonomi pertama ya. Ekonomi berarti bila si masyarakat kita mengkonsumsi pangan lokal, otomatis akan memanfaatkan produk-produk tani lokal. Sehingga dengan yang pengembangan produk tani lokal, hasil panen para petani, kan udah jelas akan pembelinya kan pasti masyarakat akan mendoronglah ekonomi si petani itu sendiri ya, sehingga akan membantu kesejahteraan para petani lokal juga. Keduanya dengan pangan lokal pun tadi disebutkan bahwa masalah kandungan gizinya itu kita dapat dianggap relatif aman dan masih mungkin murni kan ya, karena kita langsung dari hasil panen diolah langsung tanpa ada distribusi yang panjang ya Pak ya. Sebenarnya kalau pangan-pangan kiriman impor kemudian kan udah ada beberapa tahapan kan ya, ada bahan pengawetnya segala macam, belum tentu baik buat tubuh kan. Nah ketiganya dengan mengurus pangan lokal pun kita berarti secara lingkungan itu kita ikut menjaga lingkungan itunya, habitat dari ini ya, beberapa tanaman dan juga ada pengaruhnya. Jadi kita dengan oksigen dan segala macamnya, sehingga dengan pangan lokal dioptimalkan, mau tidak mau lahan-lahan yang ada kita miliki akan terus kita olah terus, sehingga akan secara alam jadi ekosistem yang bagus kan ya untuk alam. Nah ketiganya, keempatnya mungkin dengan pangan lokal dikonsumsi, otomatis itu kita menjaga jangan sampai sangat besar ketergantungan dari bahan pangan impor kan. Sehingga pada sekarang saat inflasi dan macamnya, kalau kita udah biasa pangan lokal, otomatis kita akan nggak terlalu terpengaruh. Nah itu tujuannya supaya juga akan mendorong untuk mempertahankan banyak ketersediaan pangan dan juga bisa kembalian pangan kita gitu untuk kedepannya. Iya. Jadi kita mendukung petani Indonesia ya Pak ya. Dan juga untuk perekonomian lokal juga bisa lebih meningkat. Iya. Kemudian untuk ini Pak, tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya mendorong kembali konsumsi pangan lokal di masyarakat. Nah, tantangan terbesar mungkin sekarang kita bisa lihat ya, terutama generasi muda kita ya, Gen Z ya. Mereka sekarang udah terbiasa hidup, mungkin pengaruh kemajuan zaman ya, ala perkotaan. Mereka lebih bangga mungkin makan makanan yang betul-betul berbuat dengan penampilan yang bagus kan ya, terus dari packingnya udah bagus, tapi belum tentu itu secara gizi ya akan bagus pada diri kita, sehingga banyaklah kalau kita selalu mengkonsumsi pangan tadi yang olahan dari luar, karena kita tidak mungkin teliti masalah dampaknya ke tubuh. Memang saat itu dimakan enak ya, ada mungkin efek jangka panjangnya terhadap penyakit dalam tubuh kita ya, sehingga sekarang wajar lah di kita itu banyak yang keluhan sakit gagal ginjal, mungkin kanker, segala macam. Itu satu efek dari mengkonsumsi pangan-pangan yang udah terakumulasi oleh bahan-bahan yang kita tidak ketahui ya. Itu terus selanjutnya di samping mungkin kebiasaan anak muda merasa bangganya dengan makan makanan tadi ya. Nah, kan mindset warga kita bahwa kita harus makan untuk kenyang harus nasi gitu. Ya, kalau tanpa nasi kita tidak makan ya. Kadang-kadang kita misalnya pagi-pagi kalau itu ya sarapan lontong ya atau ketupat, karena kita belum makan nasi, masa belum makan nasi. Nah itu harus dihindarkan kan. Sehingga kita sarankan kenapa kita perlu mendorong ke pangan lokal untuk mengganti nasi suatu saat gitu ya. Kalau memang nanti beras nasi berkurang, kita siap gitu ya, ada penggantinya. Itu yang kita dorong ke arah sana. Itu beberapa tantangan kita yang untuk pangan lokal ke depannya, tapi kita berupaya untuk bisa mengarahkan hal tersebut ya. Seperti halnya kayak ikan ya Pak ya. Zaman sekarang MPASI kadang nyari ikan yang salmon, omega 3-nya tinggi, padahal kembung juga nggak kalah tinggi ya Pak ya. Betul ya. Sama aja. Cuma sekarang kita kalah promosi sebenarnya. Promosi kalau ikan-ikan kayak salmon kan luar biasa ya. Promosikannya lewat media televisi, bahwa kandungan omega-nya tingginya. Ternyata kalau kita punya ikan selain kembung juga apanya? Ada kayak ikan talpun, kayak lelenya. Terus kemudian kalau di sawah ada ikan belutnya, itu juga sama dengan ikan sidat ya, yang kayak di Jepang kan. Nah itu yang belum mungkin diberikan promosi, edukasi lagi pada masyarakat. Sehingga untuk mengatasi stunting pun
konsumsi kan itu yang penting gitu, karena kan banyak kandungan gizi yang luar biasa itu. Betul Pak, betul. Memang saat ini saya juga miris kalau memang melihat di pinggir-pinggir jalan tuh banyak sekali makanan-makanan kekinian gitu ya. yang memang kita nggak tahu kandungan gizinya, kemudian dari mana asal muasalnya gitu. Sehingga tadi Bapak bilang kalau untuk tubuh yang sehat dan kuat tentunya harus kita lihat dulu dari mana untuk yang kita konsumsi tersebut. Kemudian strategi apa yang paling efektif untuk mengedukasi masyarakat sehingga lebih peduli dan mau mengkonsumsi pangan lokal? Nah, kalau yang kami lakukan di dinas kami ya, di KP3, dengan melihat juga kondisi sekarang kehidupan modern kan, kami untuk edukasi itu strateginya kita dengan edukasi pemahaman dengan bisa secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung kami turun ke masyarakat kan ya, mendatangin kelompok masyarakat baik anak sekolahnya gitu tingkat SD, SMP, SMA ataupun ke kelompok ibu-ibunya seperti kayak di posyandunya, para aktivisnya atau di remajanya, karang tarunanya atau kader-kadernya, kita berikan langsung ya pemahaman tentang sosial pangan lokal, ataupun zaman sekarang kan bisa mudah lewat medsos kan ya, medsos kita lakukan juga supaya orang secara umum bisa lihat kan. Terus kan juga ada semacam apa ya, konsep-konsep yang bikin orang menarik pengen lihat kan ya. Itu intinya. Jadi kita berbagai upaya baik langsung maupun lewat media kita dilakukan strategi itu untuk mempercepat diterimanya konsep pemahaman tentang pangan lokal tersebut. Baik Pak, adakah regulasi pemerintah yang mengatur agar mendukung konsumsi pangan lokal? Kalau selama ini mungkin di Tangerang Selatan sendiri untuk level daerah belum ada sih, kayak belum kita buat. Mungkin turunannya kan ya, tapi kita mau ngacu ke aturan dari pusat, di mana sudah dikeluarkan semacam peraturan presiden ya, kalau nggak salah nomor 81 tahun 2024 ya, dan juga instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2025. Bisa intinya percepatan ya untuk penegakan pangan lokal itu ke masyarakatnya itu. Udah ada hukum yang tinggal kita meregulasi daerah di memperkuat lagi dari ke depannya. Oh, baik, siap. Kemudian untuk regulasi tersebut sejauh apa kepedulian masyarakat terhadap konsumsi pangan lokal dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan terhadap regulasi tersebut? Nah, kita dengan menerasi tadi regulasi tersebut ya, kami dari Dinas TKP 3 melakukan suatu kegiatan kan ya, misalnya dengan itu kayak sosialisasi, pelatihan terutama untuk olah-olahan pangan lokal yang berbasis P2SA. Kita menggiring supaya makan-makanan itu bisa beragam, bergizi, seimbang dan aman ya. Gitu ya. Itu yang kita latih kepada masyarakat, baik level tingkat muda sampai ke kaum ibu. Nah, karena kebanyakan di kita kan konsumsi belum begitu diberikan prioritas kan ya. Kadang-kadang mereka berpikir penting anak kenyang gitu, anak tenang ya, sehingga wajar lah sekarang muncul stunting gitu kan, karena mungkin di perkotaan pun kenapa stunting ada, karena kesibukan ibu rumah tangga, dikasih anak diberikan pembantunya, pembantu ngasih mungkin anak mungkin siki tenang tapi tadi gizinya kurang. Nah itu yang kami gerakkan sehingga kami melatih untuk masih biasanya. Alhamdulillah sekarang udah pada responnya udah cukup bagus lah, udah mulai kemampuan dari kaum ibu-ibu untuk mengolah pangan lokal. Jadi bermacam pangan lokal diolah, menunya bermacam-macam, varietas macam-macam, tapi dengan cita rasa yang tidak kalah dengan makanan ataupun hidangan yang dari toko-toko lah gitu ya. Cuma tinggal mengemas aja, pengemasannya, terus packagingnya, dan juga terus promosinya, dan karena kami rasa itu rasanya juga tidak kalah dengan makanan yang terkenal yang itu yang respon masyarakat udah mulai mau gitu ya. Tinggal mungkin sekarang kita dorong lebih diperkuat lagi semangat mereka kan, dan pemerintah wajib untuk bisa memperkuat berbagai macam ide kreatif masyarakat untuk depannya pangan lokal itu. Ya, jadi idealnya bukan makan kenyang ya Pak, tapi makan sehat ya Pak ya. Ya, jadi yang penting diterapkan ke ibu itu makan sehat. Dan makan sehat berarti bukan hanya
kenyang kan, Betul. porsinya kita diaturkan gitu ya. Lihat lagi karbohidratnya, kemudian dari proteinnya, vitaminnya gitu ya. Jadi harus seimbang. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Ya, sehingga kita ada gerakan harus cinta pangan lokal. Keduanya isilah piringku gitu ya. Supaya kita jangan sampai kayak sekarang kan kadang-kala perpaduan antara karbohidrat, protein, vitaminnya tidak seimbang kan. Nah itu itu perlu waktu lah. Ada proporsinya Pak, dari makanan gizi seimbang. Kemudian untuk RW Mantap Pak, ini program dari Nah RW Mantap itu timbul karena kekhawatiran kami ya. Tangerang Selatan sekarang udah usia mungkin lebih kurang 4 tahun, ada 18 tahun ya, 18 tahunan. Penduduknya semakin padat. Kalau nggak salah sekarang juga lebih kurang 1,4 juta jiwa. Sementara Tangsel itu bukan kota penghasil pertanian, sifatnya konsumtif ya, menunggu kiriman dari luar Tangsel. Karena berdasarkan data statistik dari ini, kita hampir 98% bahan pangan dikirim dari luar, di drop. Dengan catatan, berarti kita dikatakan sebagai kota rawan pangan gitu. Bila drop pangan dari luar berkurang, berhentikan, sehingga wajar pada saat inflasi kita sangat terpengaruh kan. Nah dengan alasan tersebut maka Pak Wali Kota Pak Benyamin dan Pak Pilar punya konsep, ayo kita orang Tangsel jangan hanya duduk manis kan. Kita berupaya berdayakanlah masyarakat Tangsel untuk bisa mengelola lahan yang kita miliki, yaitu lahan pasumkah atau lahan pekarangan atau lahan-lahan yang tidak produktif gitu ya. Karena kita janganlah bermimpi kita menggarap tanah hektaran, yang aja kita garap. Sehingga muncul konsep RW Mantap. Nah, jadi sekupnya kita kelola lingkup RW untuk mendorong warga RW-nya di bawah mungkin kolaborasi dengan KWT-nya, Poktannya, untuk bisa melakukan usaha tani yang tipenya diversifikasi. Ada hortikultur, sayuran, buah-buahan, dan perikanan, segala macam sesuai dengan cocok-cocokan gitu ya. Itu yang mantap. Kita bisa menghasilkan para pertanian tadi. Berarti dari masyarakat juga Pak ya? Jadi bottom up lah gitu. Kita tidak top down, bottom up, karena keinginan kami Pak Wali Kota, ayo ini program-program yang bagus ya harus merasa dimiliki oleh masyarakat. Jadi usulnya dari bawah, dari masyarakat. Kalau top down gitu ya, kami akan menganggap ini program pemerintah, hanya tidak berjalan lama gitu. Iya. Ini juga mungkin terkait dengan gerakan masyarakat nih, kan dengan masyarakat menanam ya Pak ya. Jadi beraktivitas fisik dan lebih, sehingga ini saling terkait. Baik. Kemudian adakah pesan untuk Sobat Dinkes yang ada di rumah nih, bagaimana agar terus mencintai dan meningkatkan konsumsi pangan? Pesan-pesan saya mungkin ya selaku Kepala Dinas TKP 3 dengan sahabat-sahabat Dinkes yang ada dimanapun berada nih, karena Dinkes kan suatu OPD, suatu dinas yang bertujuan ingin menciptakan warga Tangsel sehat ya, warga Tangsel mungkin bahagia di kesehatannya. Banyak upaya-upaya oleh teman-teman Dinkes, tapi jangan lupa gitu, sehat itu tidak hanya butuh obat ya, obat tuh ada obatnya, tapi tetap harus dipertahankan dari tubuh supaya lebih kuat, lebih tahan terhadap penyakit, harus sehat. Nah untuk sehat tersebut harus diisi dengan gizi pangan yang seimbang ya, beragam. Sehingga saran saya ke teman-teman Sobat Dinkes, Tangsel adalah suatu kota metropolitan, tapi punya kekayaan alam juga yang mungkin tidak, misalnya belum kita garap lebih luas. Nah saran saya janganlah tergantung kepada pangan-pangan yang sekarang mungkin ya impor, pangan-pangan yang sekarang banyak di rumah-rumah makan atau mungkin di restoran, di mall-mall yang kalau nongkrong memang bangga kan, kayak orang kota lah gitu kan, orang gaul. Tapi belum tuh bila dimakan tanpa kita melihat manfaatnya juga akan dapat diri kita sendiri. Sehingga saran saya, ayo udah sekarang kita mulai kembali ke alam ya, untuk melihat depan rumah kita, di depan halaman kita ada tanaman lokal yang kita bisa manfaatkan buat mengisi kebutuhan gizi kita. Yang penting bagi kita supaya kita menarik untuk mau makan pangan lokal, ayo sama-sama kita kreatif bagaimana mengolahnya, bagaimana menyajikannya, dan juga insya Allah kalau pangan lokal kan sumbernya ada di tempat kita, minimalis untuk pengaruh bahan-bahan kimia juga akan kurang, kita termasuk distribusi juga dekat yang itu. Jadi
saya insya Allah mungkin aman buat kita semua, sehingga kita harus lebih bijak ya untuk berpikir jangka panjangnya. Insya Allah kalau semuanya sahabat dinas kesehatan apapun yang ada kompak, komitmen, saya yakin Tangsel akan jadi kota yang layak ditinggali, layak sehat, layak bahagia. Lebih-lebih sekarang dengan Dinkesnya ada sahabat saya Dr. Alin, luar biasa semangatnya untuk sampai ada apa namanya gider Tangsel ya, karena gider sehat, pengen supaya rakyatnya sehat itu. Nah itu pemerintah ada buat masyarakat. Yang penting masyarakat juga harus mensupport pemerintah bersama-sama untuk menjadi Tangsel sebagai kota yang kita idamkan. Baik. Baik, terima kasih Pak Epi. Banyak sekali nih yang sudah disampaikan, yang diinformasikan kepada kami. Dan Sobat Dinkes, demikian kegiatan PDKT kita kali ini, bagaimana pangan sehat lokal dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan penganekaragaman pangan, dan pangan lokal yang beragam adalah kunci gizi seimbang untuk tubuh yang sehat. Demikian PDKT kita kali ini, semoga bermanfaat, dan Sobat Dinkes dimanapun berada, semoga selalu keadaan sehat. Terima kasih, saya dan Pak Epi undur diri. Salam sehat. Terima kasih Pak.